Mereka tertawa ketika seorang wanita sederhana melangkah masuk ke aula megah itu. Gaunnya pudar, sandalnya usang, dan bisik-bisik merendahkan terdengar di setiap sudut ruangan. Tak seorang pun tahu berapa banyak malam tanpa tidur yang tersembunyi di balik pakaian itu. Tak ada yang menyangka 5 menit kemudian seluruh ruangan akan terdiam dan hati mereka terasa tertampar keras. Apa yang sebenarnya terjadi hingga semua membeku? Mereka menertawakan pakaian lusuh ibunya saat wanita itu melangkah pelan memasuki aula sekolah yang megah pagi itu. Aula itu dipenuhi lampu kristal yang berkilau, kursi-kursi empuk berlapis kain mahal, dan orang-orang dengan pakaian terbaik yang mereka miliki. Jas rapi, gaun anggun, sepatu mengilap. Di antara semua kemewahan itu, Bu Rini tampak berbeda. Gaunnya sederhana dan warnanya sudah pudar. Di bagian lengan ada jahitan tangan yang terlihat jelas. Sandalnya pun bukan sandal baru. Talinya pernah putus dan dijahit kembali dengan benang hitam yang sedikit kontras. Ia berjalan hati-hati, seolah takut mengganggu keindahan ruangan yang terasa bukan miliknya. Beberapa kepala menoleh. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada yang menilai, ada yang membandingkan, ada yang langsung memberi cap tanpa mengenal siapa dirinya. Seorang ibu yang duduk di barisan depan berbisik pada temannya sambil menutup mulut dengan tangan. Tetapi bisikannya cukup keras untuk terdengar. Datang ke acara penghargaan begini kok pakai baju seperti itu? Temannya terkekeh pelan. Tidak lama kemudian, tawa kecil menyebar seperti riak air. Tawa yang tidak keras tetapi cukup tajam untuk melukai. Bu Rini mungkin tidak mendengar jelas, tetapi Arga mendengarnya. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk dadanya. Arga berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Ia menggenggam map biru berisi piagam penghargaan yang akan ia terima hari itu. Tangannya berkeringat, bukan karena gugup menghadapi panggung, tetapi karena campuran rasa marah dan sedih. Ia ingin membalas tatapan-tatapan itu, ingin berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa, namun ia hanya bisa menelan semuanya dalam diam. Ia tahu ibunya datang dengan penuh kebanggaan. Ia tahu ibunya memilih gaun itu bukan karena ingin tampil seadanya, tetapi karena itu satu-satunya gaun terbaik yang ia miliki. Gaun yang selalu dipakai saat momen penting, dari rapat orang tua murid hingga kelulusan Arga di jenjang sebelumnya. Bu Rini berhenti sejenak di dekat pintu, menatap ruangan dengan mata berbinar. Ia tidak melihat kemewahan, ia melihat panggung tempat anaknya akan dipanggil sebagai juara. Ia melihat kursi-kursi yang akan menjadi saksi keberhasilan Arga. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Dalam pikirannya terlintas kenangan bertahun-tahun lalu, ketika Arga masih kecil dan sering belajar di meja makan kecil mereka yang sudah miring. Ia teringat malam-malam panjang saat listrik padam dan mereka belajar ditemani cahaya lilin. Ia teringat hari-hari ketika ia harus memilih antara membeli beras atau membeli buku latihan untuk anaknya. Semua perjuangan itu seperti berbaris rapi di dalam hatinya pagi itu. Arga memperhatikan ibunya yang tersenyum sendiri, tidak menyadari ejekan di sekelilingnya. Di saat yang sama, tawa kecil kembali terdengar dari sisi kanan ruangan. Seorang pria berjas mahal memandang dari atas ke bawah, lalu berbisik. Itu orang tua siapa ya? Kok seperti salah tempat? Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya berat. Arga merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Ia sadar bahwa dunia tidak selalu ramah pada orang seperti mereka. Dunia sering menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang diperjuangkan. Ia ingin memegang tangan ibunya dan membawa pulang saja. Namun, ketika ia melihat wajah ibunya yang penuh harap dan bangga, ia tahu satu hal. Hari ini bukan tentang pakaian lusuh itu. Hari ini tentang perjalanan panjang yang tidak dilihat siapapun. Arga melangkah mendekati ibunya dan menunjuk kursi di barisan paling belakang. "Bu, kita duduk di sini saja ya," katanya pelan. Ia sengaja memilih tempat itu agar ibunya tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Bu Rini mengangguk tanpa curiga. Ia duduk dengan rapi, menaruh tas kainnya di pangkuan, lalu merapikan ujung gaunnya yang sedikit kusut. Dari tempat itu, panggung terlihat cukup jelas. Bagi Bu Rini, duduk di belakang tidak masalah. Yang penting ia bisa menyaksikan anaknya dipanggil. Yang penting ia bisa melihat Arga tersenyum bangga di atas panggung nanti. Sementara itu, acara mulai berjalan. Musik pembuka terdengar, diikuti sambutan dari kepala sekolah. Aula perlahan menjadi tenang.
Kata-kata tentang kerja keras, disiplin, dan masa depan generasi muda mengalir dari pengeras suara. Orang-orang mendengarkan dengan wajah serius. Beberapa mengangguk-angguk, seolah menyetujui setiap kalimat yang diucapkan. Namun bagi Arga, suara itu terasa jauh. Ia lebih sibuk memikirkan ibunya. Ia menoleh sesekali, memastikan ibunya baik-baik saja. Bu Rini duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya menunjukkan campuran rasa haru dan gugup, seperti anak kecil yang menunggu namanya disebut. Di sela-sela sambutan, terdengar lagi bisikan dari kursi depan. "Kasihan juga ya, mungkin anaknya pintar karena beasiswa," ujar seseorang dengan nada meremehkan. Yang lain menjawab, "Iya, tapi tetap saja penampilan orang tuanya memalukan." Arga mendengar semuanya. Ia tidak menoleh. Ia takut jika ia menatap mereka, emosinya akan meledak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat pesan ibunya selama ini. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Namun hari itu, pesan itu terasa sangat sulit dijalankan. Bu Rini sama sekali tidak menyadari komentar-komentar itu. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat saat Arga pertama kali membawa pulang nilai jelek di kelas 3. Bukan karena Arga tidak mampu, tetapi karena ia terlalu lelah membantu ibunya berjualan gorengan sepulang sekolah. Malam itu, Bu Rini menangis diam-diam. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, Arga tidak boleh kehilangan kesempatan untuk belajar. Sejak saat itu, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Ia rela pulang lebih malam, asalkan Arga bisa fokus belajar. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh di depan anaknya. Ketika nama-nama siswa mulai dipanggil satu persatu untuk menerima penghargaan tingkat sekolah, tepuk tangan menggema setiap kali seorang anak naik ke panggung bersama orang tuanya. Orang tua itu berjalan dengan percaya diri, mengenakan pakaian terbaik, tersenyum ke arah kamera. Beberapa bahkan sempat melambaikan tangan ke kerabat yang duduk di bangku penonton. Arga memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu sebentar lagi namanya akan disebut. Ia tahu ibunya juga akan diminta naik ke panggung. Dan ia tahu ketika saat itu tiba, semua mata akan kembali menatap pakaian lusuh itu. Jantung Arga mulai berdetak lebih cepat, tangannya semakin dingin. Ia menatap ibunya yang tampak begitu bahagia. Bu Rini berbisik pelan, "Nak, ibu tidak sabar lihat kamu di atas sana." Suaranya penuh kebanggaan. Tidak ada rasa minder, tidak ada rasa takut. Hanya cinta dan keyakinan pada anaknya. Kalimat sederhana itu membuat hati Arga terasa sesak. Ia menyadari sesuatu. Ibunya tidak pernah malu menjadi dirinya sendiri. Ia tidak pernah merasa lebih rendah hanya karena pakaian yang dikenakan. Justru Arga lah yang tadi sempat merasa ingin bersembunyi dari tatapan orang-orang. Pembawa acara mulai membacakan kategori penghargaan tingkat nasional. Suasana aula menjadi lebih tegang. Ini adalah momen puncak acara. Semua orang duduk lebih tegak. Kamera diarahkan ke panggung. Ketika pembawa acara membuka amplop dan mulai menyebutkan nama pemenang, ruangan terasa seakan berhenti bernapas. Juara pertama Olimpiade Sains Nasional tahun ini diraih oleh... Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang. Arga Pratama. Tepuk tangan langsung pecah memenuhi aula. Beberapa orang berdiri. Kilatan kamera menyala dari berbagai arah. Arga berdiri perlahan. Untuk sesaat ia tidak bergerak. Ia menatap ibunya. Bu Rini terlihat terkejut, lalu tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Ia menepuk-nepuk tangan dengan bangga, seperti ingin memastikan seluruh dunia tahu bahwa itu adalah anaknya. Arga merasakan hangat menjalar di dadanya. Di tengah suara tepuk tangan yang riuh, ia hanya melihat satu wajah. Wajah ibunya yang selama ini menjadi alasan ia tidak pernah menyerah. Dengan langkah mantap, Arga berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Berat karena ia tahu apa yang mungkin akan terjadi ketika ibunya diminta naik nanti. Ringan karena ia tahu apapun yang orang katakan ia tidak lagi ingin bersembunyi. Hari itu bukan hanya tentang piala dan piagam. Hari itu tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pakaian lusuh yang ditertawakan banyak orang. Arga menaiki tangga panggung dengan napas yang masih belum sepenuhnya teratur. Lampu sorot terasa lebih terang dari biasanya. Ia berdiri di tengah panggung, menerima piala dari seorang pejabat yang tersenyum formal. Tangan mereka berjabat singkat. Kamera-kamera terus berkedip, menangkap momen yang bagi sebagian orang hanyalah dokumentasi. Tetapi bagi Arga adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan. Ia menunduk sebentar sebagai tanda hormat, lalu berdiri tegak sambil memegang piala itu erat-erat. Dari atas panggung, ia bisa melihat seluruh aula.
Dan di antara ratusan wajah itu, ia mencari satu wajah yang paling berarti. Bu Rini berdiri dari kursinya, meski tidak diminta. Ia berdiri dengan tangan terkatup di depan dada, menatap anaknya tanpa berkedip. Senyumnya lebar, tetapi air mata sudah mengenang di pelupuknya. Beberapa orang di sekitarnya melirik, mungkin heran mengapa ia berdiri lebih dulu. Namun Bu Rini tidak peduli. Baginya, melihat Arga berdiri di atas panggung sudah lebih dari cukup untuk menghapus semua lelah yang ia rasakan selama ini. Ia tidak memikirkan gaun lusuhnya. Ia tidak memikirkan bisikan orang-orang. Ia hanya melihat anaknya. Pembawa acara kemudian berkata dengan suara lantang, "Kami juga ingin mengundang orang tua dari Arga Pratama untuk naik ke atas panggung." Kalimat itu meluncur ringan, tetapi efeknya terasa berat di seluruh ruangan. Beberapa orang yang tadi berbisik langsung saling pandang. Ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum tipis seolah menunggu sesuatu yang menarik untuk ditonton. Suasana berubah menjadi hening yang aneh. Hening yang bukan karena khidmat, melainkan karena rasa penasaran. Bu Rini terlihat ragu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seakan memastikan bahwa yang dipanggil memang dirinya. Arga dari atas panggung mengangguk kecil, memberi isyarat agar ibunya maju. Dengan langkah perlahan, Bu Rini berjalan menyusuri lorong di antara kursi-kursi. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang. Beberapa pasang mata menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Ada yang masih menyimpang sisa senyum meremehkan, ada pula yang mulai tampak canggung. Suara sandal yang ia kenakan terdengar pelan di lantai aula yang mengilap. Ketika Bu Rini menaiki tangga panggung, suasana semakin sunyi. Ia berdiri di samping Arga, sedikit membungkuk, seolah merasa tidak pantas berada di sana. Tangannya gemetar halus. Arga bisa merasakannya. Ia melihat bagaimana ibunya berusaha tersenyum, meski jelas terlihat gugup. Piala di tangan Arga terasa semakin berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena momen yang sedang terjadi. Di bawah panggung, beberapa orang tampak menahan tawa kecil yang belum sepenuhnya hilang. Namun sebagian lainnya mulai terlihat tidak nyaman. Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Arga untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Awalnya Arga hanya berniat mengucapkan terima kasih singkat. Ia bahkan sudah menyiapkan kalimat sederhana di kepalanya. Namun ketika ia menoleh ke arah ibunya dan melihat wajah yang penuh haru itu, semua kalimat yang ia rencanakan menghilang. Yang tersisa hanyalah perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia menerima mikrofon itu dengan tangan yang kini lebih mantap daripada sebelumnya. Arga menatap ke arah penonton. Ia melihat kembali wajah-wajah yang tadi berbisik. Ia melihat orang-orang yang menilai tanpa tahu cerita. Untuk sesaat ia terdiam. Aula begitu sunyi hingga suara napas terdengar jelas. Lalu dengan suara yang pelan namun tegas, ia berkata, "Terima kasih atas penghargaan ini." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting. Beberapa orang mulai bergeser di kursinya. Ada yang mengangkat ponsel, mungkin berharap akan ada momen menarik. Kepala sekolah menatap Arga dengan rasa ingin tahu. Bu Rini sendiri menoleh ke arah anaknya dengan wajah bingung. Tidak tahu apa yang akan dikatakan Arga. Ia hanya berdiri di sana, dengan gaun lusuh yang sejak awal menjadi bahan tertawaan. Di saat itulah, Arga menyadari bahwa 5 menit berikutnya akan mengubah sesuatu. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang cara orang-orang memandang wanita sederhana yang berdiri di sampingnya. Arga menggenggam mikrofon itu lebih erat. Suaranya tidak lagi bergetar, tetapi terasa dalam, seperti keluar dari tempat yang paling jujur di hatinya. "Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya karena saya belajar dengan rajin," katanya perlahan. "Saya berdiri di sini karena ibu saya tidak pernah menyerah." Kata-kata itu sederhana, tetapi terdengar jelas di seluruh aula. Tidak ada lagi bisikan. Semua orang mendengarkan. Ia menoleh sebentar ke arah Bu Rini. "Ibu saya bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah ini," lanjutnya. Kalimat itu jatuh seperti benda berat di tengah ruangan yang sunyi. Beberapa orang tampak terkejut. Ada yang langsung menoleh ke arah Bu Rini dengan ekspresi tak percaya. "Setiap sore, setelah kalian semua pulang, ibu saya menyapu lantai aula ini. Ibu saya membersihkan kelas-kelas tempat kita belajar.
Ibu saya mengangkat sampah yang mungkin tidak kalian perhatikan. Semua membeku. Arga melanjutkan, kini dengan suara yang lebih tegas. Gaun yang ibu pakai hari ini mungkin terlihat sederhana. Mungkin terlihat tidak pantas bagi sebagian orang. Ia berhenti sebentar, membiarkan kalimatnya menggantung. Tapi gaun ini dibeli dari uang lembur beliau. Gaun ini dipakai setiap kali ada momen penting dalam hidup saya. Dan bagi saya, ini adalah gaun paling berharga di ruangan ini. Beberapa orang menunduk. Tawa kecil yang tadi terdengar kini lenyap sepenuhnya. Wajah-wajah yang sebelumnya meremehkan mulai berubah. Ada yang terlihat malu, ada yang berusaha menyembunyikan ekspresinya. Di barisan depan, ibu dengan tas bermerek itu tampak menatap lurus ke panggung tanpa berkedip. Entah apa yang ada di pikirannya. Tetapi senyum sinisnya sudah tidak terlihat lagi. Arga menatap kembali ke arah penonton. Banyak orang mungkin menilai dari apa yang terlihat. Dari pakaian, dari sepatu, dari tas yang dibawa. Suaranya tidak meninggi, tetapi mengandung kekuatan yang sulit diabaikan. Tapi tidak semua perjuangan terlihat dari luar. Ada tangan yang kasar karena bekerja keras. Ada mata yang lelah karena kurang tidur. Ada hati yang kuat karena menahan banyak hal sendirian. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah menyangka anaknya akan mengatakan semua ini di depan banyak orang. Ia selalu mengajarkan Arga untuk rendah hati, untuk tidak memamerkan kesulitan hidup. Namun hari itu, ia merasa bukan sedang dipamerkan. Ia merasa dihargai. Arga melanjutkan, kalau hari ini saya menerima piala ini, maka piala ini adalah milik ibu saya. Ia mengangkat piala itu sedikit lebih tinggi. Beliau yang membangunkan saya setiap pagi. Beliau yang tetap tersenyum meski lelah. Beliau yang memilih tidak membeli baju baru agar saya bisa ikut les tambahan. Suaranya mulai sedikit bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Ruangan tetap sunyi, tidak ada yang berani menyelah. Bahkan suara kamera yang tadi sibuk memotret, kini hampir tidak terdengar. Semua orang seakan sedang mencerna sesuatu yang lebih besar dari sekedar pidato kemenangan. Mereka sedang melihat sisi lain dari wanita yang tadi mereka tertawakan. Saya tidak malu dengan ibu saya, kata Arga tegas. Saya bangga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menggema kuat. Kalau ada yang menertawakan pakaian beliau, itu tidak mengubah siapa beliau sebenarnya. Ibu saya adalah orang paling kuat yang saya kenal. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu terdengar satu tepuk tangan pelan dari arah tengah ruangan. Tepuk tangan itu ragu-ragu, tetapi tulus. Tidak lama kemudian, tepuk tangan lain menyusul. Dalam hitungan detik, seluruh aula dipenuhi suara tepuk tangan yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Kali ini bukan untuk piala, bukan untuk nilai, tetapi untuk sesuatu yang lebih dalam. Bu Rini menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Arga menurutkan mikrofon dan memeluk ibunya di atas panggung. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, banyak orang yang menunduk, menyadari bahwa 5 menit yang baru saja berlalu, telah mengubah cara mereka memandang seorang wanita dengan pakaian lusuh. Tepuk tangan itu tidak berhenti dalam beberapa detik. Ia terus bergema, memenuhi setiap sudut aula. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi kegembiraan yang dangkal. Yang terasa justru keheningan di dalam hati masing-masing orang. Keheningan yang membuat mereka berpikir. Arga masih memeluk ibunya. Dan Bu Rini membalas pelukan itu dengan erat. Seolah takut momen itu hanya mimpi yang akan hilang jika dilepaskan. Perlahan, Arga melepaskan pelukannya dan menatap wajah ibunya. Wajah yang selama ini jarang ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia melihat garis-garis halus di sekitar mata, tanda lelah yang tidak pernah dikeluhkan. Ia melihat tangan yang sedikit kasar, hasil bertahun-tahun bekerja membersihkan lantai dan mengangkat ember berisi air. Di atas panggung yang megah itu, semua hal kecil yang dulu terasa biasa, kini tampak begitu besar dan berarti. Di bawah panggung, beberapa orang mulai berdiri. Bukan untuk pergi, tetapi untuk memberi penghormatan. Kepala sekolah yang sejak tadi terdiam, akhirnya maju beberapa langkah, ikut bertepuk tangan dengan wajah penuh haru. Ia mungkin teringat berapa kali melihat Bu Rini menyapu lorong tanpa pernah benar-benar menyapanya. Seorang guru yang duduk di sisi kiri mengusap matanya diam-diam. Ia teringat bagaimana Bu Rini sering datang lebih awal dan pulang paling akhir.
Ibu dengan tas bermerek itu menunduk dalam-dalam. Tangannya yang tadi sibuk merapikan rambut, kini diam di pangkuannya. Ia tidak lagi berani menatap panggung. Entah karena malu, entah karena merasa tersentuh. Mungkin keduanya. Di sekelilingnya, orang-orang yang sempat tertawa, kini hanya bisa terdiam. 5 menit yang singkat itu telah membalikkan keadaan. Mereka yang tadi merasa lebih tinggi, kini merasa kecil di hadapan keberanian seorang anak dan keteguhan seorang ibu. Setelah suasana sedikit tenang, kepala sekolah mengambil mikrofon. Suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Hari ini, kita belajar sesuatu yang lebih penting daripada nilai akademis, katanya. Kita belajar tentang rasa hormat. Ia menoleh ke arah Bu Rini. Terima kasih atas kerja keras ibu. Bukan hanya untuk sekolah ini, tetapi untuk membesarkan anak yang luar biasa. Aula kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Kali ini lebih hangat dan tulus. Bu Rini hanya bisa tersenyum sambil mengangguk kecil. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di atas panggung seperti itu, apalagi menerima penghargaan tidak resmi dari ratusan orang. Baginya, semua ini terlalu besar. Ia hanya seorang ibu yang melakukan apa yang ia bisa. Namun hari itu, ia merasa dilihat. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena pakaiannya, tetapi karena hatinya. Acara kemudian dilanjutkan, tetapi suasananya tidak lagi sama. Orang-orang berbicara dengan nada lebih pelan, tatapan mereka berbeda. Beberapa bahkan menghampiri Bu Rini setelah ia turun dari panggung, mengucapkan selamat dan terima kasih. Ada yang meminta maaf tanpa mengatakannya secara langsung, hanya lewat senyum yang lebih tulus. Arga berjalan di samping ibunya, kali ini tanpa rasa ingin bersembunyi. Ia berjalan dengan kepala tegak. Saat mereka hendak keluar dari aula, Bu Rini berhenti sejenak dan memandang kembali ke arah panggung. Ia menarik napas dalam-dalam. "Nak," katanya pelan. "Ibu tidak butuh tepuk tangan. Ibu cuma butuh kamu jadi orang baik." Arga tersenyum. Ia tahu ibunya berkata jujur. Semua kemewahan, semua penghargaan, semua sorotan lampu tidak pernah menjadi tujuan utama. Yang terpenting adalah hati yang tetap rendah dan sikap yang tetap menghargai orang lain. Mereka melangkah keluar bersama. Matahari siang menyambut mereka dengan hangat. Gaun lusuh itu masih sama seperti pagi tadi. Tidak berubah, tidak menjadi lebih mewah. Tetapi sesuatu telah berubah di dalam aula itu, dan mungkin di dalam hati banyak orang. 5 menit yang singkat telah mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia kenakan, melainkan oleh apa yang ia perjuangkan dan bagaimana ia memperlakukan orang lain.